Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Oke, kembali lagi sama Kak Tessa pagi ini di Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta. Yuk, kita mau mulai kebaktian. Sekolah Minggu pada pagi hari ini kita mau siapkan diri kita, mau siapkan diri kita, hati kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan Allah itu baik. Suaranya yang keras ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Yuk kakak mau minta adik-adik untuk tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa, mau memulai kebaktian pada pagi hari ini. Gak boleh tengok kanan tengok kiri, kita mau fokus sama Tuhan Yesus, tidak usah ditidurkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami, saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk dapat mengerti maksud Tuhan, mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak mau sapa sekali lagi ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, yuk kakak undang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan surya bersinar, udara segar. Suaranya yang keras ya. Kita harus semangat memuji Tuhan. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surya, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak menderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surya, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku
bahagia karena dicinta. Terima kasih. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Amin. Siapa boleh duduk? Masih tetap bangkit berdiri. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita memujikan saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap, saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap. Oke, nah adik-adik semuanya boleh duduk. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi, tapi nggak boleh sambil tiduran. Ambil posisi yang terbaik, yang terenak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sayang padaku, ikut firman-Nya di dalam Alkitab. Duduk yang manis, dengarkan firman dari Bu Heru. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami, memimpin kami. Tuhan yang sudah menyertai, memelihara kami hari lepas hari dan saat ini. Anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, beri konsentrasi, biarlah Roh-Mu yang suci, yang diam dalam hati kami semua, dapat menjelaskan, mengajar, membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Anak-anakku semua, kalian tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang, Bu Heru mau tanya, pernahkah anak-anak cerita
baik kepada teman, orang tua, saudara, tentang pengalaman anak-anak. Ayo, pernah tidak pengalaman anak-anak? Pengalaman itu kan ada dua toh ya. Satu, pengalaman yang menyenangkan. Dua, pengalaman yang menyedihkan. Tentunya anak-anak baru percaya kalian semua sudah atau pernah menceritakan pengalaman yang menyenangkan. Contoh pengalaman yang menyenangkan banyak sekali mestinya. Satu, contohnya saat ulang tahun. Anak-anak mesti senang sekali. Orang tua menyiapkan kue, mengundang teman-teman dekat. Lebih daripada itu, anak-anak dapat hadiah. Yang laki-laki banyak mobil-mobilan, alat tulis, alat sekolah, tas, anak perempuan juga seperti itu, mainan. Itu menyenangkan. Terus yang menyenangkan lagi apa? Contohnya, oh iya ulangannya bagus, nilainya bagus. Lebih-lebih saat pandemi ini, wah nilainya bagus-bagus. Ibu guru mau di rumah pantas diacungi jempol. Wah nilainya sip, sip, sip ya. Jangan lupa besok kalau sudah tatap muka harus kalian pertahankan nilainya yang bagus itu ya. Itu menyenangkan sekali. Bu guru juga senang kalau anak-anaknya nilainya bagus. Dan juga kalian senang toh ya seandainya orang tua atau saudara datang, keluarga jauh datang memberi uang kalian. Itu senang. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali tuh ya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan anak-anak, tapi juga ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Pernah anak-anak ceritakan juga kepada teman. Mungkin yang tidak menyenangkan jelas dimarahi itu tidak senang ya. Walaupun maksud orang tua memarahi itu berarti mengasihi engkau, anak-anak. Tapi kadang yang menerimanya dengan negatif. Wah, marah-marah terus. Aku tidak senang. Dimarahi gurunya, padahal bukan dimarahi, diingatkan, tapi juga tidak senang. Terus juga nilainya jelek, tidak senang. Ya, terus juga jatuh dari sepeda. Wah, duh sakit. Wah, itu tidak menyenangkan. Pernah semuanya itu anak-anak ceritakan pada teman. Pernah toh ya? Iya. Anak-anak, Petrus juga pernah bercerita. Petrus juga pernah mengajar, berkhotbah tentang siapa? Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Kalian nanti baca dalam Kisah Rasul ya di pasal 2. Banyak sekali ayatnya, tetapi nanti kalian baca. Sekarang ayo buka kitabnya. Ya, baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Kitab apa anak-anak? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Ayo dibaca bersama-sama bersama Bunda Heru di sini. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Anak-anakku sekalian, sudah baca toh ya? Bertobatlah anak-anak. Petrus dalam ceritanya, dalam khotbahnya, dalam ajarannya kepada saudara-saudara, teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus yang belum mendengar, mengerti akan Tuhan Yesus, diceritakan kepada orang lain. Siapa toh Yesus itu? Ya, anak-anak seperti anak-anak cerita.
Apa toh pengalamanmu yang menyenangkan? Anak-anak ceritakan kepada teman-teman, anak-anak ceritakan kepada saudara. Petrus menceritakan kepada orang-orang yang belum tahu siapa Yesus itu. Saat dia berbicara, anak-anak menceritakan tentang siapa Yesus itu. Diceritakan, oh Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Walaupun anak-anak, manusia atau orang-orang banyak menolaknya, tidak mau menerima, bahkan membencinya, menghinanya, bahkan sampai Yesus mau dijebloskan di dalam penjara dan juga mau dibunuh. Tapi Petrus mengajarnya dengan semangat sekali. Yang mendengarkan anak-anak yang belum tahu siapa Yesus, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, ya. Seperti anak-anak saat diterangkan di sekolah, konsentrasi, tidak mau bercabang pikirannya. Ngikuti terus, melihat bibir, mulut Petrus yang berbicara. Sehingga apa yang didengarkan dari Petrus, ajarannya itu dimasukkan ke dalam hati, pikiran, direnungkan. Nah, setelah itu Petrus melanjutkan ceritanya lagi. Walaupun Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan manusia, ditolak oleh banyak orang. Sampai Yesus mati di kayu salib. Mati di kayu salib menebus dosa-dosa manusia. Termasuk saudara dan saya. Wah, yang mendengar lihat temannya kanan kiri, domblong. Wah, dosa-dosa saudara dan saya, dosa-dosaku, dosa-dosamu, ditebusnya. Apa iya? Iya, Yesus mau menebus dosa-dosa kita semua yang jahat. Bahkan Yesus mau bersahabat dengan kita semua. Yesus mau menjadi teman kita. Jadi sahabat kita yang sejati. Anak-anak, nah kalian juga punya sahabat teman akrab toh ya. Sehingga kalian beritahu siapa Yesus. Kalian beritahu akan juga pengalamanmu. Karena apa? Karena kau menganggap sahabatku adalah sahabat yang baik. Petrus juga mengajarkan itu. Yesus mau bersahabat dengan kita, orang-orang yang berdosa, orang jahat. Yesus mau menebus dosa kita. Lanjutkan lagi anak-anak, cerita Petrus, kesaksian Petrus bahwa Yesus rela mati di kayu salib, dikubur 3 hari dan bangkit kembali. Ya, setelah di dunia dia menemui murid, menguatkan, menghibur, memberi keberanian. Genap waktunya selesai tugas di dunia. 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Wah anak-anak, setelah mendengar apa yang dikhotbahkan, yang diajarkan, yang diceritakan oleh Petrus, orang-orang yang tadinya tidak tahu akan Yesus itu bercerita, ngomong, merespon satu dengan yang lain. Umi, apa ya yang harus kita lakukan? Apa? Iya ya, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Apa yang kita lakukan? Lalu ada muridnya yang bertanya. Ketika orang sudah mendengar tadi, menjadi sedih anak-anak, bingung. Lalu bertanya kepada Petrus, ya,
Kalau Yesus mati untuk saya, orang berdosa, menyelamatkan saya, menebus dosa kita, semua orang-orang berdosa. Pak Petrus, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Kita sudah diselamatkan, ditebus, diampuni dosanya. Bahkan kita sudah disiapkan di surga. Apa yang harus anak-anak lakukan? Murid-murid, orang-orang sekitar tadi yang belum pernah mendengar tahu Tuhan Yesus, tanya kepada Petrus, apa yang harus saya lakukan Pak sekarang ini? Wah, senang sekali hati Petrus anak-anak. Wah, sekarang Petrus memberitahu, sekarang kalian harus percaya kepada Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat yang mau menjadi sahabat kita. Juru Selamat kita malah mau menjadi sahabat kita. Wah, senang sekali. Maka dari itu bertobatlah anak-anak. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus. Kamu akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 berbunyi. Roma berapa anak-anak? 10 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Wah, tadinya sedih, takut. Tetapi setelah Petrus mengajar, jadi senang, sukacita. Maka dari itu anak-anak, kita harus mau menceritakan kabar sukacita ini kepada orang yang belum mengerti siapa Yesus. Kepada saudara, baik saudara dekat, saudara jauh, ya teman dekat, teman jauh. Kalian beritahu seperti kalian memberitahu cerita yang menyenangkan kepada teman-teman bahwa Yesus itu Allah dan Juru Selamat dan mau bersahabat dengan kita semua. Dan maka kita harus bertobat. Kalian ceritakan supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam hidup anak-anak semua. Demikian ya anak-anak cerita pada pagi hari ini. Kita akhiri dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar, membimbing kami semua. Apa yang sudah kami dengar, biarlah kami dapat terima, Engkau meteraikan dalam hati pikiran anak-anak-Mu semua. Supaya anak-anak-Mu mau bersaksi, berani bersaksi, menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Berkati belajarnya dan kami mengucap syukur. 1 minggu sudah Engkau menyertai anak-anak-Mu di dalam belajar mengerjakan penilaian akhir tahun. Engkau menyertai, tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau sendiri yang akan memberikan nilai-nilai sesuai dengan keterampilan, kemampuan, kepandaian anak-anak-Mu semua. Berkati orang tua anak-anak-Mu semua yang mendampingi, membimbing, memimpin, mengarahkan pada anak-anaknya supaya dapat mengarahkannya dengan benar sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan memberikan kesabaran, kasih kepada anak-anaknya semua di dalam belajar. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa.